Pripanggi Channel bekerja sama dengan Koran Berita Indonesia mempersembahkan berita bombastis Buset. Ini dampak ekonomi dunia akibat virus corona versi ADB. Ada 3 skenario yang dibuat ADB. Skenario terbaik, moderat, buruk, dan sangat buruk. Skenario itu untuk sisi pariwisata maupun potensi kerugian dunia. Cina telah memutuskan untuk menutup jalur ekonomi mereka demi menghentikan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19. Sebagai negara asal wabah tersebut, tentu ekonomi Cina bakal sangat terpukul. Masalahnya, Cina merupakan negara dengan kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia. Mereka menyumbang hampir sepertiga pertumbuhan ekonomi global. Artinya, jika mereka terpukul, bakal memiliki efek domino, yakni negara lain juga akan terpukul dan mungkin bakal lebih berat. Jadi tak perlu heran jika media sekelas New York Times membuat tulisan berjudul Cina menghentikan kegiatan ekonomi untuk menanggulangi virus corona. Sekarang dunia menderita. Terkesan berlebihan? Nanti dulu. Mari kita lihat proyeksi yang dibuat Asian Development Bank atau ADB soal wabah virus corona terhadap perkembangan ekonomi dunia, khususnya Asia. Sebagai awalan, mari bandingkan dulu virus yang WHO sebut sebagai kejadian luar biasa dan berawal dari Cina lainnya, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Tingkat kematian wabah virus corona 1% sampai 3,4%. Tak sebesar SARS 10% pun tingkat ketertularannya. Masalahnya, sebaran virus corona berlangsung sangat cepat. Dalam catatan WHO, per 6 Maret 2020 siang WIB, sudah ada 79 negara yang terpapar sejak terekam pada 23 Januari. Angka itu belum memasukkan Nigeria yang baru dikonfirmasi Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Sekadar catatan, periode sebaran atau status luar biasa SARS terjadi pada Maret 2003 hingga Agustus 2003, alias 6 bulan. Kini, virus corona sudah masuk bulan ketiga, dan setiap hari selalu ada data terbaru negara yang terpapar virus. Mari sekarang masuk ke dalam efek ekonomi yang kudu dirasakan negara-negara lain akibat penutupan ekonomi Cina. Sebagai negara kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia, pun populasi terbanyak di dunia, Cina memegang peran perekonomian paling banyak di negara. Berita bombastisnya, utamanya soal pariwisata. Buset. Sudah subscribe apa belum? Ayolah. Tekan subscribe, lalu lonceng. Dalam catatan ADB, 5 negara dengan kunjungan wisata terbanyak dari Cina pada 2018 adalah Hong Kong 68%, turisnya berasal dari Cina, Palau 39%, Kamboja 33%, Vietnam 32%, dan Korea Selatan atau Korsel 31%. Indonesia sendiri 16% turisnya berasal dari negeri tirai bambu itu. Dengan catatan tersebut, ADB pun membuat 4 skenario pengaruh ekonomi dari sisi pariwisata. Yang pertama, jika pariwisata di Cina ditutup 2 bulan, atau skenario terbaik, lalu 3 bulan moderat, 6 bulan buruk, dan lebih dari 6 bulan terburuk. Skenario terbaik, pariwisata dari luar Asia ke negara Asia non-Cina seperti Asia Timur atau Tenggara akan turun sama seperti saat SARS
atau sekitar 7,7%. Skenario moderat, pariwisata dari luar Asia ke negara Asia non-Cina seperti Asia Timur atau Tenggara akan turun sekitar 17,7%. Skenario buruk dan terburuk, pariwisata dari luar Asia ke negara Asia non-Cina seperti Asia Timur atau Tenggara akan turun 47,7%. Skenario ini akan diperbarui terutama jika wabah virus corona meluas secara signifikan menjadi pandemi global. Tulis laporan ADB yang diterima bisnis.com Jumat 6 Maret 2020. Dampak kerugian global. Dalam perhitungan ADB, dampak global akibat virus corona ini akan berkisar 77 miliar US dollar hingga 347 miliar US dollar. Angka tersebut setara dengan 0,1% hingga 0,4% PDB global. Sebagai estimasi, untuk skenario moderat pengaruhnya sekitar 156 miliar US dollar atau 0,2% PDB global. Tulis ADB. Negara-negara berkembang Asia akan mengalami kerugian sekitar 22 miliar US dollar atau 0,24% jika menggunakan skenario moderat. Dalam skenario yang sama, secara global, potensi kehilangan ekonomi dunia mencapai 155 miliar US dollar dan Cina sendiri 103 miliar US dollar. Itu dalam skenario moderat. Jika skenario buruk, secara global, potensi kerugian dunia mencapai 346 miliar US dollar. Angka tersebut berasal dari negara Asia non-Cina 42 miliar US dollar dan sisanya dari negara-negara lain 68 miliar US dollar. Dan berita bombastisnya, potensi kerugian Cina 236 miliar US dollar. Buset. Sudah subscribe apa belum? Ayolah, tekan subscribe, lalu lonceng, tekan like, dan share. Tulis komentar Anda di kolom tulis komentar, scroll ke bawah, terus ke bawah sampai kolom tulis komentar. Sampai jumpa.